Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Pagi hari ini kita kedatangan New Nmax ya teman-teman, yang ini. Jadi ini nggak ada masalah sebenarnya di sini ya, motor ini cuman yang punya motor mau servis CVT katanya. Jadi ini teman-teman mungkin dari baru ini tidak pernah diservis ya. Tidak pernah diservis bos ya? Ya, itu kata yang punya motor, jadi tidak pernah diservis. Jadi saya sarankan, memang kemarin pernah datang ke sini, jadi saya sarankan untuk diservis CVT. Ya, kenapa teman-teman? Karena di CVT itu banyak masalah yang akan ditimbulkan kalau tidak pernah diservis ya. Pertama itu keawetan roller, pibel, rumahan roller, kolar dan lain-lain ya, itu yang akan nanti rusak kalau tidak pernah diservis. Jadi kalau yang rutin diservis itu teman-teman tentunya kebalikan dari yang tadi itu ya. Kolar terutama, jadi kolar itu adalah bos ya, kita bilang bos di rumahan roller. Itu tempat bergesekannya rumahan roller ya teman-teman. Jadi kalau tidak dikasih grease, jadi di sana nanti ada grease. Kalau tidak dikasih grease itu akan mengering ya. Jadi kalau sudah besi ya, besi kering melawan besi kering, jelas itu akan bergesekan ya, bergesekan dan itu aus. Jadi kalau sudah aus itu akan menimbulkan bunyi teman-teman. Itu yang pertama, bunyi gitu ya, itu akibat. Kedua nanti akan ada oblak. Jadi kalau udah oblak otomatis main atau fungsi kerja dari pibel itu tidak sempurna. Jadi pibel itu akan terkoyak teman-teman ya kalau dia udah oblak di rumahan roller. Jadi sebelum kita menemukan masalah yang serius ataupun karena kalau sudah terjadi masalah yang serius teman-teman, akan mengakibatkan kantong kita kering ya, alias kanker begitu teman-teman ya. Karena memang harganya mahal ya, pibelnya mahal, rumahan roller juga mahal teman-teman. Jadi sebaiknya di servis rutin ya, kalau bisa itu per 6.000 ya. Jadi kalau kita hitung ke bulan kurang lebih ya, kita bilang kurang lebih itu 3 bulan sekali ya kita servis CVT. Jadi walaupun nggak ada masalah-masalah suara berisik ataupun getar ya, harus diservis teman-teman. Jadi ini bukan hanya untuk keuntungan untuk mekanik, tapi keuntungan untuk pemilik motor ya teman-teman. Tentunya di sini teman-teman kita buka cover yang ini dulu, karena kalau di New Nmax, Aerox itu ini harus kita buka dulu covernya, baru kita bisa buka bak CVT-nya. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Yang sudah saya siapkan di sini kunci T8 beserta mata obeng tumpul ya, yang ini. Jadi mata obeng getok ini ada yang tumpul dan ada yang tajam, jadi kita pakai yang tumpul. Oke teman-teman, kita buka pakai kunci T aja dulu yang covernya ini, baru kita buka bak CVT-nya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita buka dulu baut yang penutup ini ya, atau baut covernya ya. Jadi ini plastik teman-teman. Jadi ini tidak perlu kita getok ya teman-teman. Cukup kita gunakan kunci T seperti ini. Ya ini teman-teman, kelihatan ya. Sini nggak ada isinya, hanya sebagai cover aja ya. Lalu yang ini teman-teman akan kita buka ya, akan kita buka karena kita lihat di sini aja udah ada kotoran tuh, ada kotoran ya. Kemungkinan di dalamnya juga lebih kotor teman-teman ya. Ya kita gunakan impact ya biar lebih cepat teman-teman.
Kalau teman-teman yang nggak punya impact, pakai kunci T8 ya teman-teman. T8. Setelah semua bautnya terbuka ini teman-teman ya, jadi yang ini jangan lupa ada wadah ya, tempat taruh baut supaya jangan berserakan. Oke, kita lihat dulu bautnya sudah terbuka semua ya teman-teman. Ternyata filternya ini nyangkut di cover juga ya, jadi harus kita buka. Tuh. Kita ketok pakai palu karet ya. Jangan pakai palu biasa ya teman-teman, karena ini covernya tipis ya, dan memang bukan peruntukan kalau palu biasa itu ya. Tentunya kita harus gunakan palu karet. Kelihatan ya teman-teman di sini. Ini adalah bekas pibel teman-teman. Tuh. Ini adalah bekas pibel yang bergesekan ya. Itu. Kelihatan ya. Jadi kalau kelamaan tidak dibersihkan teman-teman, tentunya ini debu-debu ini ya akan ikut bergesekan ke poli ya, ke poli primer ataupun poli sekunder ini ya. Jadi itu akan membuat puli kita cepat rusak. Oke, sekarang kita buka aja dulu ya. Baik teman-teman, untuk pembukaan puli-puli ini ya, kita di sini yang untuk puli primernya kita gunakan 17 ring di sini, dan yang belakang puli sekunder kita gunakan yang kunci ring 24 ya, kunci shock 24 begitu ya, maaf, kunci shock 24, yang depan ini kunci shock 17 ya. Kalau teman-teman yang nggak punya impact, tentunya harus punya tahanan seperti ini ya, atau jenis tahanan manapun, atau buat sendiri seperti ini. Jadi ini bekas gear ya, bekas gear belakang teman-teman. Kita laskan baut seperti ini, lalu kita pasang di sini gitu ya. Oke teman-teman, kalau malas bikin ya beli aja yang model begini, tapi saya sarankan buat aja sendiri biar lebih kuat ya. Seperti ini, yang belakangnya masuk ke sini, dan yang depannya kita pakai yang agak kecil, yang ini ya teman-teman, gitu ya. Oke, tinggal kita mundurkan aja ini begitu. Nah, jadi kalau nggak punya tahanan ya memang nggak bisa teman-teman, kecuali kita punya impact. Di sini kita gunakan impact biar lebih cepat aja. Dan nggak ada aturan ya teman-teman, harus depan duluan, belakang duluan, tidak apa-apa, manapun boleh ya. Oke. Jadi di saat kita mengencangkan ini nanti teman-teman, sebaiknya kita jangan pakai impact ya. Sangat kencang teman-teman. Jadi kenapa saya bilang di belakang ini jangan pakai impact, atau kalau kita pakai impact diatur aja ya untuk kekuatannya, jangan pakai yang maksimal. Kenapa? Karena saya khawatir nanti deratnya ini akan selak atau dol ya, karena memang derat yang digunakan di Aerox ataupun New NMAX itu agak halus ya, agak kecil deratnya teman-teman ya. Kelihatan di sini di mangkuknya teman-teman sudah mulai menumpuk kotoran ya. Ini kalau terus menumpuk dan semakin banyak, maka nanti akan terjadi getar ya. Itu pertama, getar, dan jelas motornya juga kurang menggigit ya, kurang respon kalau di saat kita ngebut itu ya. Kita bersihkan pakai bensin aja juga ini.
Oke, untuk cara ngebukanya teman-teman, kita puter puli ini ya. Jadi kalau istilahnya itu puli geser teman-teman, yang ini ya. Kita puter ke kanan begini. Lalu kita keluarkan tuh. Ya. Yang ini ya. Ini sudah mulai, kalau sudah mulai mengkilat teman-teman, berarti itu sudah mulai licin ya. Jadi harus kita bersihkan. Ya, ini. Oke, kita bersihkan. Dan di puli depan ini teman-teman harus kita pakai tahanan karena memang ini nggak bisa muter ya. Cukup kenceng. Oke, kita buka pakai tahanan aja kalau ini karena nggak bisa pakai impact. Setelah kita longgarkan murnya ini teman-teman, yang ini ya, kita buka. Jadi saya pakai cara manual ya, tahanan ring besar. Ini puli tetap. Ini namanya puli tetap ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman ada ring tipis di sini yang sampai nanti tertukar posisinya ya. Bibelnya masih bagus teman-teman karena memang juga motor masih baru. Tapi tetap akan kita bersihkan ya kalau seperti ini teman-teman. Jadi caranya kalau di tempat saya ini kita bersihkan menggunakan sabun ya, biar sisa-sisa bekas debu-debu itu juga ikut bersih. Oke, kelihatan di sini teman-teman ya, di bagian mesinnya nggak terlalu kotor ya, nggak terlalu kotor, cuman ada beberapa tempat aja ada debu di sini. Sebenarnya ini kayaknya bekas CVT ya, dan juga debu juga. Oke, yang ini namanya kolar teman-teman ya, kolar atau kita bisa bilang juga bos rumah roller. Di sini teman-teman sudah mulai mengering ya, bahkan ini sudah mulai mengering grease-nya atau gemuknya ya, yang ini. Jadi kalau ini sudah kolarnya kering, terus rumah roller di sini juga udah kering ya, ini bahkan sudah kering ya teman-teman di sini. Jadi ini kalau sudah kering dan ini kering berarti akan terjadi gesekan nanti ya. Gesekan itu akan menimbulkan aus dan oblak. Jadi kalau sudah oblak, jelas performa motor sudah kurang enak, suara berisik ya, dan kadang minta ganti ya. Oke, jadi di sini kita cek juga di bagian slidernya atau piston slide yang ini ya teman-teman. Ini masih enak, masih bagus. Kita lihat di bagian roller juga masih bagus ya, karena memang motor ini selain masih baru dan juga motor ini jarang dipakai ya teman-teman, jarang dipakai. Oke, kita bersihkan juga. Ini sudah mulai berdebu. Tadi teman-teman, kalau kita tidak bersihkan dalam jangka waktu yang cukup lama, di sini akan banyak debu ya, di lubang rumah roller ini, lubang rollernya ya. Jadi itu nanti akan bergesekan dengan roller ini, debu-debu itu akan menimbulkan aus ya. Oke, kita bersihkan aja dulu ya teman-teman. Di sini bisa kita gunakan sabun, air maksudnya ya, air sabun dan ataupun bensin ya. Tapi yang paling bagus itu pakai air sabun sih, itu lebih bersih ya teman-teman. Tapi kalau butuh waktu yang cepat ya kita pakai bensin aja. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Baik teman-teman, di sini sudah kita bersihkan semua ya, untuk puli primer, puli sekunder ya, semua roller juga semua sudah kita bersihkan. Jadi di puli primer ini teman-teman perlu diperhatikan, dia agak licin ya. Jadi kalau yang aslinya itu nah seperti ini, jadi ini di bagian pinggir ini tidak pernah kena sama fibel ya, jadi dia tidak pernah ada gesekan. Jadi yang aslinya itu dia agak seret teman-teman ya, dia agak seret, tapi karena ini sudah dipakai beberapa bulan bahkan hampir 1 tahun, jadi dia sudah agak licin ya. Jadi itu kita akali dengan kita amplas menggunakan amplas air ya, atau amplas yang halus seperti ini ya, terserah merek apa aja boleh, yang penting halus ya. Ini nomornya 360 atau 350 boleh, ataupun 400 juga boleh ya. Jadi kita amplas hanya untuk memberikan kesan seret ya. Jadi tidak untuk mengikis semuanya, tapi membuat kesan seret
supaya nanti pibel itu lebih menggigit ya teman-teman. Yang untuk di bagian CVT juga ini sudah bersih total ya semua ya teman-teman, yang ini ya. Jadi harus benar-benar bersih untuk pemasangannya. Oke, sekarang kita pasang aja langsung teman-teman. Untuk langkah-langkah pemasangannya di sini terserah kita mau yang depan aja, yang depan dulu boleh atau yang belakang boleh. Maksud saya yang belakang itu untuk puli sekundernya ya. Tentunya di sini kalau kita pasang untuk melakukan pemasangan ini teman-teman, pibelnya ya harus panahnya harus menghadap ke depan ya, di posisi atas dan menghadap ke depan. Oke. Dan ini teman-teman sudah kita lakukan grease ya. Jadi seperti ini, saya contohkan ya. Di sini teman-teman kita gunakan grease yang khusus CVT ya, jangan gunakan grease yang biasa. Jadi di sini kita di bagian rotesnya ini ya, di sini kita taruhkan grease secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Lalu kita pasang ya. Tapi di saat kita pasang teman-teman pastikan tangan kita bersih dari grease atau gemuk ya, agar jangan terjadi licin nanti ya. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Oh ya, untuk pemasangan ini ya seperti ini ya, saya contohkan. Jadi ini dia di luar ya. Gimana cara kita masukkan? Kita putar puli yang geser ini ya, itu kita putar ke kanan, kita tekan ke kanan lah begitu ya teman-teman. Ya, baru dia bisa masuk seperti ini. Untuk puli primer, yang jelas di sini kita susun dulu untuk slider ya. Untuk slider ini. Jadi kalau slidernya sudah kocak ya teman-teman, sudah dia goyang kiri kanan, itu sebaiknya diganti ya. Lalu roller, penyusunan roller. Oke, seperti ini teman-teman tuh ya. Dan sebelum kita pasang ke sana, kita kasih grease juga di bagian dalam ini ya, di rumahan rollernya sedikit, secukupnya ya. Jadi ibaratnya itu teman-teman, kalau cewek itu pakai bedak itu terlalu banyak juga nggak bagus ya. Jadi begitu juga di bagian CVT, kalau gemuknya atau grease-nya terlalu banyak juga nggak bagus. Oke, kita pasang aja seperti ini. Lalu kita pasang kolar. Jadi ini namanya kolar, teman-teman, atau teman-teman juga biasa nyebutnya di sini bos ya, bos rumahan roller. Kita kasih di sini ya, grease secukupnya. Jadi ini benar-benar sedikit teman-teman. Dan ini gemuk ini kurang lebih tahan sampai 4 bulanan ya, kurang lebih 3 bulan kalau kita aktif pakai itu 3 bulanan. Kenapa? Karena memang nggak boleh terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak nanti akan ada cipratan ke bagian puli ini, dan itu membuat nanti pibel ini licin ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang. Seperti yang saya bilang tadi itu, pastikan tangan kita bersih. Jadi harus selalu sedia lap ya, lap agar tangan kita tidak licin atau tidak kotor ya. Setelah puli primer atau puli geser untuk primer ini terpasang ya teman-teman, di sini kita pasang puli tetapnya. Oh ya, hampir kelupaan, ada ring juga, ring tipis ya teman-teman.
Oke. Untuk puli di setelah bos terpasang ya, atau polar terpasang, ada ring tipis di sini teman-teman, jangan sampai tertukar tempatnya atau posisinya. Lalu kita pasang puli tetap, ring besar, lalu umurnya ya. Jadi di sini perlu kita tekankan teman-teman untuk pemasangan mur puli yang dua-duanya ini jangan terlalu kencang ya, karena kita khawatir nanti akan terjadi slug atau dol ya di drat-dratnya ini ya teman-teman, terutama yang belakang ini karena dia pakai drat yang halus ya. Jadi kalau kita gunakan kunci torsi atau kunci momen itu di belakang ini kalau nggak salah 40 Nm ya, yang ini. Untuk mangkuknya dan umur juga teman-teman. Oke. Jadi kalau kita tidak menggunakan impact ya teman-teman, di sini kita gunakan tahanan. Jadi ini yang boleh pakai yang di sini, boleh pakai yang di sini ya, bebas. Jang, kencengin Jang, sekali. Oke, cukup. Lalu yang depan ini teman-teman, dia pakai kunci shop 17 ya. Kita gunakan tahanan. Jangan lagi sekali, Jang. Oke, kalau sudah kita rasa cukup teman-teman, itu kalau kita tidak gunakan impact ya. Tapi kalau teman-teman punya impact ya pakai impact aja, sekali tembak langsung kencang ya. Cuman perlu ada pengukuran ya, kayak di belakang ini, terutama di aerox ya, yang pernah kita temukan di aerox itu depan belakang itu dia pakai drat yang halus atau yang agak kecil ya geriginya. Jadi itu nanti kemungkinan dol atau slugnya itu cepat ya kalau kita gunakan impact. Jadi kita gunakan kunci momen atau kunci torsi ya. Oke, kita tes dulu teman-teman seperti apa ya. Apakah sudah enak? Ce, hidupin Ce. Langsung dihidupin Ce. Tes. Jadi seperti itu teman-teman fungsi kerjanya. Gas pelan aja, gas pelan. Di saat kita gas ya, gas kencang. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di saat kita ngegas berarti poli yang belakang itu menutup ya, yang depan itu menutup teman-teman, lebih menutup. Dan di belakang ini maka akan membuka. Ya, membuka, jadi dia lebih kecil jadinya di belakang, depan lebih besar ya. Begitu cari fungsi kerjanya. Oke, jadi untuk pemasangannya saya rasa teman-teman pemula juga bisa ya, tinggal dipasang aja teman-teman pulinya itu, maaf, baknya itu ya, bak CVT-nya ya. Oke, jadi sekian aja teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Oh ya, untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.